Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Putrawan Yuliandri dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Kita memasuki pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai filsafat, kemudian pemikiran politik, sampai dengan teori-teori politik. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Apa itu filsafat? Menjadi hal yang paling esensi ketika kita berbicara mengenai politik. Karena filsafat juga bisa menjadi pendekatan dalam ilmu politik. Ya, filsafat merupakan inti atau hakikat, gitu ya. Plato mengatakan filsafat itu ada dalam tataran ide. Aristoteles mengatakan filsafat itu ada dalam tataran logika atau rasionalitas. Jadi filsafat itu adalah bagaimana kita mencari jawaban-jawaban atas persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan kita sebagai manusia lewat sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang rasional, lewat akal pikiran kita, lewat akal sehat kita. Dari filsafat setidaknya ada 3 pertanyaan esensi. Yang pertama, apakah asas-asas yang mendasari sebuah fakta? Dalam konteks ini bisa jadi fakta sosial atau bisa jadi juga fakta peristiwa politik gitu. Yang kedua, apakah yang dapat saya ketahui terhadap fakta-fakta tersebut? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah asas-asas dari kehidupan ini? Jadi filsafat itu pada intinya adalah pertanyaan-pertanyaan kita yang coba kita kaitkan dengan rasio atau akal sehat kita. Kemudian apa filsafat politik? Filsafat politik menyangkut kehidupan politik. Sifat hakiki, asal mula, nilai atau value dari negara. Negara menjadi hal yang penting teman-teman dalam konteks politik. Karena kita sebagai masyarakat pasti ada di dalam suatu negara. Secara kodrati. Kalaupun misalnya kita stateless tidak berwarga negara, kita juga pasti akan mencari suaka kepada negara lain. Kemudian filsafat politik dalam konteks ini bicara juga mengenai moral. Moral itu berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah. Atau etika juga bicara mengenai filsafat politik. Ada 5 pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita ingin membahas atau membedah lebih dalam mengenai filsafat politik. Yang pertama misalnya, apakah seharusnya tujuan dari negara? Apakah negara itu hadir untuk menciptakan kebaikan bersama seperti yang dicita-citakan oleh Aristoteles dalam pemahamannya, bahwa negara itu adalah polis tadi. Di dalam negara itu ada polity, menciptakan masyarakat politik, masyarakat yang hidup rukun, diatur oleh aturan-aturan yang adil, membawa kebahagiaan bagi kepentingan bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu? Misalnya dilihat dari tadi moral, dilihat dari etika. Kita memperoleh satu tujuan tetapi kita mengindahkan etika, tidak mempedulikan etika. Itu tidak masuk dalam kategori filsafat politik. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya. Yang keempat, tindakan apa yang boleh dinamakan baik dan buruk. Yang kelima, apakah yang dinamakan adil atau tidak adil. Filsafat politik bicara mengenai hal itu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa filsafat itu adalah cara kita untuk bertanya, kemudian bagaimana menjawabnya lewat ilmu pengetahuan. Ada yang menarik di sini menurut filsuf Yunani yaitu Plato, yang paling penting keadilan merupakan hakikat alam semesta sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik atau good life, atau kehidupan yang dicita-citakan oleh umat manusia.
Kita berlanjut ke pemikiran politik. Ya, pemikiran politik merupakan cabang ilmu yang mempelajari ide. Gitu ya. Ide itu sesuatu yang abstrak yang ada di dalam pikiran kita. Konsep pun sama ya, dia abstrak ada di dalam pikiran gitu ya. Kemudian prinsip dan teori tentang bagaimana kekuasaan diorganisir, ya, bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan apa tujuan dari kehidupan politik. Kita bisa tracing, ya, melacak mundur ke belakang gitu ya. Pemikiran politik yang pertama misalnya Plato antara 1427 sampai dengan 1347 Masehi. Bahwa untuk mencapai kehidupan politik, kehidupan yang baik buat masyarakat, buat warga negara, diperlukan orang yang memimpin. Ya, diperlukan pemerintah yang dipimpin oleh filsuf atau raja atau orang-orang yang bijak yang memahami bagaimana kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua, ya, karena gagasan Plato ini jauh ya loncatannya ya, tahun 1469 sampai 1527 ya, oleh Niccolo Machiavelli. Karena tatanan yang ideal tadi misalnya ya, dalam pemikiran Plato bicara tentang keadilan, bicara tentang seseorang yang bijak. Machiavelli berbeda. Machiavelli lebih realistis gitu ya. Dia ingin memisahkan bagaimana politik dan moralitas. Yang seringkali kalau di Indonesia ya, kita bisa tahu tuh bahwa kita tidak peduli bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan. Apakah kita lakukan dengan cara yang baik atau kita lakukan dengan cara yang buruk. Yang penting kita sudah mendapatkan kekuasaan sebagai esensi dari politik. Jadi kita tidak memikirkan bagaimana moralitas itu. Itu adalah pandangan atau pemikiran politik dari Machiavelli. Ya, kemudian yang ketiga, pemikiran politik dari John Locke ya, dalam teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat. Di situ ada rakyat. Jadi pemerintah atau penyelenggara negara tidak boleh semena-mena, gitu ya, dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Harus ada persetujuan dari rakyat. Kemudian ini agak typo ya teman-teman, itu yang keempat oleh John Rawls. Ya, bahwa dalam dinamika politik sekarang ini dibutuhkan sebuah prinsip keadilan. Bukan hanya sesuatu yang adil gitu ya, dalam arti dibagi sama rata, tetapi yang fair. Apakah mungkin misalnya kebutuhan orang dewasa dengan kebutuhan anak-anak itu sama? Misalnya orang dewasa dikasih duit 10.000, supaya adil anak-anak juga saya kasih 10.000. Keadilan yang dimaksud oleh John Rawls tidak seperti itu. Dia harus menerapkan asas fairness. Ya. Ketika orang dewasa misalnya dia butuh 50.000, ternyata anak-anak hanya membutuhkan uang sebanyak 10.000. Adil karena dia menerapkan fairness. Bukan adil ketika itu dibagi rata, baik orang dewasa maupun anak-anak sama. Agak berbeda konsep keadilan karena dinamika atau realitas politik sekarang ini menekankan bagaimana fairness itu menjadi hal yang penting. Oke, kemudian teori. Jadi kita sudah memahami tadi ya, filsafat politik, pemikiran politik, kemudian teori. Belum bicara teori politik, kita harus memahami apa itu teori. Teori singkatnya adalah penjelasan sistematis yang menghubungkan konsep dan generalisasi untuk memahami atau memprediksi satu fenomena. Ya. Konsep adalah konstruksi mental, sesuatu yang abstrak atau ide yang ada di dalam pikiran kita, di mana kita bisa melihat kesamaan-kesamaan peristiwa. Ketika orang datang ke TPS tiap 5 tahun sekali gitu ya di Indonesia, itu disebut sebagai konsep pemilu atau pemilihan umum. Ya, ketika itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, itu menjadi konstruksi mental, menjadi suatu ide yang abstrak, dan kita bisa mengatakan itu adalah konsep. Bahkan kekuasaan pun kita bisa maknai itu sebagai sebuah konsep. Kemudian generalisasi.
Ya, ketika kita melakukan proses pengamatan ya atau observasi mengenai satu fenomena tertentu, ya kemudian berkembang menjadi satu observasi mengenai lebih dari satu fenomena yang sama misalnya ya karakteristik atau ciri khasnya, kita bisa melakukan generalisasi. Ya. Oke, teori politik. Apa sebenarnya teori politik? Teori politik adalah bahasan dan renungan atas satu, tujuan-tujuan dari kegiatan politik. Yang kedua, cara-cara mencapai tujuan. Yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik. Dan yang keempat, kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Saya sengaja membuat matriks seperti ini untuk memudahkan teman-teman. Ini saya kutip dalam bukunya Thomas P. Jenkins, ya, The Study of Political Theory, dan ini juga ada di dalam bukunya Profesor Miriam Budiarjo gitu ya. Setidaknya ada dua lingkup teori. Yang pertama adalah teori valuasional atau teori yang memiliki nilai atau bermuatan nilai. Ciri-cirinya ya teori ini punya ya moral atau akhlak sebagai landasannya. Ya. Teori valuasional juga memiliki ciri-ciri ya norma menentukan perilaku politik. Kemudian norma juga mengandung nilai atau value. Jenis teori dalam konteks teori valuasional adalah filsafat politik, teori sistematis ideologi, ya misalnya ideologi liberalisme, sosialisme, konservatisme. Dan teori ideologi ini tentu saja mengandung sebuah nilai. Nah, tujuan dari teori valuasional adalah memberikan pedoman normatif tentang bagaimana seharusnya politik itu dijalankan, ya, menentukan tujuan dan nilai yang harus dicapai dalam kehidupan politik. Kemudian yang kedua, teori bebas nilai atau teori non-valuasional. Nah, teori ini tidak mempersoalkan norma dan nilai, ya, bersifat deskriptif, menggambarkan maupun komparatif, membandingkan. Ya, fokus utama dalam teori ini ada pada fakta-fakta politik. Ya. Contoh atau jenis teorinya misalnya teori politik deskriptif, teori politik komparatif maupun analisis sistem politik. Di situ tidak bicara mengenai nilai ya atau norma-norma atau moral-moral. Gitu ya. Tujuan dari teori non-valuasional adalah menggambarkan dan menganalisis fenomena ya, khususnya fenomena politik secara objektif. Ya, kemudian kita menyimpulkan generalisasi berdasarkan fakta-fakta politik. Ini kelompok teorinya. Sebagai sebuah contoh, misalnya teori yang bermuatan nilai. Tadi sudah dijelaskan mengenai teori keadilannya John Rawls. Kemudian konsep negara idealnya Plato, gitu ya, bahwa sebuah negara yang ideal dia harus dipimpin oleh seorang filsuf, ya, oleh seorang yang bijak. Kemudian ideologi liberalisme juga masuk ke dalam teori valuasional. Ya, bahwa nilai-nilai individu itu menjadi hal yang penting. Nilai-nilai individu merupakan penghormatan atas hak asasi manusia. Ya. Nah, kemudian contoh paling konkret dari ideologi liberalisme adalah konstitusi negara yang menjamin kebebasan berbicara, beragama maupun hak atas properti, gitu ya, kepemilikan pribadi. Kemudian teori yang valuasional, bebas atau non-valuasional, bebas nilai. Contoh yang paling gampang adalah teori sistem politiknya David Easton. Ya, memandang sistem politik itu terdiri dari input, proses, dan output. Ya, sederhananya ketika penyelenggara negara ingin membuat satu kebijakan, gitu ya, maka dia harus mendapatkan input, masukan-masukan. Dari siapa? Dari warga negara, dari masyarakat. Dari masukan-masukan ini kemudian diproses. Prosesnya lewat mana? Rapat dengar pendapat di DPR, gitu ya. Kalau misalnya di kita di Indonesia, gitu ya, pemerintah rapat dengan DPR. Apakah DPR setuju atau tidak terhadap undang-undang
gitu ya, atau kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di situ proses terjadi. Ya, kemudian yang terakhir output. Output adalah bentuk akhir dari kebijakan itu. Ya, atau program-program yang nantinya akan direalisasikan. Kemudian teori pembangunan politik. Ya. Apa konsep atau karakteristiknya? Misalnya bagaimana kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi dan stabilitas politik. Kemudian studi komparatif demokrasi. Kita membandingkan sistem politik dari berbagai negara yang ada di dunia untuk menemukan pola umum. Ya. Misalnya kita menganalisis perbedaan antara demokrasi presidensial di Amerika Serikat dan parlementer yang ada di Inggris. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video bauran pembelajaran pertemuan ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun kata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.